Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas kita akan mempelajari terkait penggunaan Linux Shell ya, atau command line interface pada Linux. Untuk itu kita akan menggunakan diwajibkan kita menggunakan sistem operasi berbasis Linux, dan kali ini kita akan coba akses melalui terminal ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar terkait command line interface, video ini mungkin bermanfaat untuk teman-teman ya. Adapun untuk melakukan atau mempelajari terkait command line interface ini, teman-teman perlu belajar secara lengkap ya terkait basic. Namun pada video kali ini kita akan membahas terkait hal-hal yang menurut saya penting ya, dan perlu dipelajari oleh teman-teman dalam command line interface. Oke, untuk itu video ini kita mulai saja. Oke, adapun perintah pertama yang akan kita pelajari adalah perintah man ya, atau manual ya. Dengan perintah man ini berfungsi untuk dapat membantu kita untuk melihat informasi atau manual page dari sebuah perintah ya, dari sebuah perintah. Misalnya kita ketikkan man spasi man. Jadi maksud dari perintah ini adalah kita akan mengecek atau melihat manual dari perintah ini. Dan contohnya kita enter. Nah, di sini langsung akan menampilkan informasi terkait man ini ya. Jadi man di sini didefinisikan adalah sebuah interface yang dapat membantu memberikan referensi atau manual ya. Kita bisa lihat di sini deskripsinya. Man is the system manual page. Each page argument given to man is normally the name of program utility from the function. Jadi kita bisa mengecek fungsi dari man itu sendiri ya. Oke. Selanjutnya kita coba cek man perintah lain ya. Saya man ifconfig. Nah, ifconfig merupakan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada network interface. Di sini ada deskripsi jelasnya. Dan di bawah terdapat parameter-parameter yang saya rasa bermanfaat untuk teman-teman ya. Misalnya ifconfig up, ifconfig down, ifconfig min A, min S, dan seterusnya ya. Oke, itu sekilas terkait perintah man. Selanjutnya kita akan coba perintah membuat dan merubah direktori ya. Sebelum kita merubah dan membuat direktori, kita perlu mengetahui perintah, yaitu perintah pwd atau perintah print working directory. Perintah ini berfungsi untuk memberikan informasi ke user ya, atau ke administrator terkait lokasi kita saat ini ya. Misalnya kita lokasinya ada di mana. Oh, ternyata kita di sini lokasi kita ada di /home/analyst. Selanjutnya kita perintah manajemen direktori yang lainnya adalah perintah mkdir ya. Misalnya kita ketikkan mkdir spasi latihan 1. Maka akan dilakukan proses pembuatan folder ya, dengan nama latihan 1. Kita bisa lihat dengan perintah ls. Kalau kita ketikkan ls, maka akan menampilkan daftar direktori ya. Kita di sini tadi sudah membuat folder dengan nama latihan, dan ketika kita lakukan proses pengecekan, di sini sudah ditampilkan satu buah direktori yang telah kita buat tadi. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara untuk menampilkan lokasi, membuat direktori, dan mengecek hasil direktori. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah cd atau change directory, atau kita dapat berpindah dari direktori 1 ke direktori yang lain ya. Caranya kita cd spasi
latihan 1. Artinya kita akan masuk ke direktori latihan 1. Kita enter. Dan kalau kita cek PWD, kita sekarang sudah tidak ada lagi di home analyst. Namun kita sekarang sudah ada di home analyst dan di dalam folder latihan 1. Oke. Jadi sangat mudah ya. Sangat mudah untuk melakukan proses pembuatan direktori, melakukan pengecekan folder, melakukan pengecekan file. Kalau kita ketikkan ls, di sini foldernya masih kosong ya. Oke, jadi sangat mudah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ketika kita ingin membuat direktori baru pada direktori latihan 1 ini. Misalnya kita akan buat di direktori latihan 1 ini SMK ya. Misalnya kita akan buat beberapa direktori, misalnya mkdir. Nah, normalnya kita kalau ingin buat beberapa direktori, kita misalnya ketikkan SMK1, SMK2, ini untuk membuat beberapa direktori sekaligus, SMK3, SMK4, SMK5. Nah, ini sangat lama. Jadi, perintah yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan spasi ya. Kita bisa lakukan proses pengeksekusian perintah dengan hanya cukup melakukan proses konfigurasi menggunakan spasi. Kita ingin membuat beberapa folder, misalnya SMP1, SMP2, SMP3, SMP4, SMP5. Nah, ini secara otomatis kita cukup melakukan proses pembuatan atau pengetikan perintah satu kali atau satu baris, one single command. Kalau kita cek, ya, harusnya folder SMK yang dibuat secara manual ada, dan folder SMP yang kita buat secara one atau single command ya, langsung juga sudah berhasil dibuat. Jadi sangat mudah ya untuk melakukan proses pembuatan file dan proses berpindah ke direktori-direktori yang kita inginkan ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk melakukan proses rename ya. Misalnya kita ingin melakukan proses rename sebuah folder, misalnya SMP1, kita akan ubah menjadi SMP Negeri 1 ya. Jadi kita akan menggunakan spasi ya. Misalnya kita ubah MV spasi SMP1 spasi, kita akan ubah namanya SMP Negeri 1 Gorontalo. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah direktori atau merubah nama direktori, kita bisa menggunakan MV ya. Dan nama direktori yang lama spasi nama direktori yang baru ya. Kalau kita ingin menggunakan nama yang tanpa spasi, kita bisa langsung ketikkan tanpa tanda petik. Kalau kita ingin melakukan proses pembuatan nama dengan spasi, maka kita buat pakai tanda petik ya. Kita enter. Dan kalau kita ls, di sini sudah ada SMP Negeri 1 Gorontalo. Ini sudah berhasil dibuat sebuah nama baru ya. Nah, adapun fungsi lain dari MV adalah kita bisa melakukan proses pemindahan file ya. Misalnya kita akan melakukan proses pemindahan file. Misalnya kita buat sebuah folder mkdir sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama. Oke. Misalnya kita ingin pindahkan ya, kalau kita ls, kita ingin pindahkan beberapa folder SMK ini ke dalam sekolah menengah atas. Caranya mv spasi SMK 1 spasi sekolah menengah atas. Nah, ini otomatis dipindah ya. Kalau kita ingin beberapa file langsung dipindah sekaligus, kita bisa pilih SMK2, SMK3, SMK4, dan SMK5. Itu otomatis akan dipindah sekaligus ya. Oke, sekarang tinggal SMP. Kita akan coba pindah MV SMP2, SMP4, SMP3, SMP3, SMP4, SMP5. Kita akan pindah ke sekolah menengah pertama
dan kita ls lagi. Di sini tinggal ada 2 folder ya. Ada 2 folder, kita tinggal copy lagi atau kita cut SMP Negeri 1, kita kopikan, kita pindah ya. Kita pindah ke direktori sekolah menengah pertama. Oke, enter. Dan saat ini harusnya proses manajemen direktorinya sudah kelihatan rapi. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melihat isi dari sebuah direktori di mana kita belum masuk ke direktori tersebut? Kita bisa mengetikkan perintah ls spasi sekolah menengah atas. Oke, ini langsung ditampilkan folder-folder yang berada dalam folder sekolah menengah atas. Dan kita cek sekolah menengah pertama. Oke, jadi sangat mudah ya untuk mengimplementasikan manajemen file ya. Oke, pada video kali ini cukup terkait manajemen direktorinya. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya terkait manajemen atau penggunaan perintah command line interface. Yang setuju video ini mau dilanjutkan ke bagian yang kedua, silakan komentar di bawah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.